kita harusnya memastikan betul-betul mobil kita ini sudah layak jalan, baik keamanannya, kenyamanannya, dan beberapa fitur-fitur yang membantu kita untuk mudik. Langsung kita isi kena BBM yang oplosan tadi, itu dampaknya nggak akan lama. Pastinya ada komponen-komponen mesin, itu akan lebih cepat rusaknya. Kita ambil contoh BBM itu kan kalau udah dioplos nggak mudah terbakar. Mau tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyudi Atmawan dalam podcast Mau Tahu Aja. Kali ini kita sebentar lagi akan menuju ke masa-masa mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Nah, untuk itu pastinya masyarakat dimanapun berada akan melakukan mudik massal, baik menggunakan transportasi milik sendiri maupun transportasi umum. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang akan membahas tentang otomotif. Pastinya dari ahli yang sudah terpercaya, ada Abangda Sukari, selaku Service Manager PT Trans Sumatera Andalan atau Suzuki Kota Medan. Selamat datang Bang di podcast Mau Tahu Aja. Selamat datang. Selamat datang. Apa kabar ya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Ya. Gimana Bang perjalanan dari kantor ke studio kita Bang? Aman-aman aja atau sudah mulai macet? Sudah mulai ada dampak macetnya sih. Sudah mulai ada dampak macetnya ya Bang? Mungkin berkaitan dengan jam makan siang yang tidak mengakukan puasa kali. Oke, siap Bang. Bang, sebentar lagi mau mudik nih Bang. Pastinya masyarakat akan ramai berbondong-bondong pulang kampung halaman ya kan Bang. Pastinya menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Nah, kira-kira nih Bang, dari sudut pandang seorang katakan mekanik ya Bang ya, mekanik. Apa aja sih Bang yang harus dipersiapkan Bang? Ya, kalau kita ngomongin mudik, apalagi menggunakan kendaraan pribadi, kebetulan saya juga memang bergerak di bidang untuk servis khususnya Suzuki yang roda 4 ya. Okay, nah, Suzuki sendiri kan ada roda 2 juga ada roda 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan pastinya ya untuk urusan mudik yang menggunakan mobil, pastinya mobilnya itu harus benar-benar siap untuk mudik. Siap untuk mudik. Berarti ya persiapan itu harus dilakukan sebisa mungkin sedini mungkin. Karena gimana pun kita kalau mengalami masalah di jalan itu akan sangat-sangat merepotkan. Benar. Nah, kita harusnya memastikan betul-betul mobil kita ini sudah layak jalan, baik keamanannya, kenyamanannya, dan beberapa fitur-fitur yang membantu kita untuk mudik. Contohnya seperti lighting, itu sangat perlu. Saya kira itu yang harus dilakukan untuk persiapan ya penggunaan kendaraan untuk mudik ya. Ya. Nah, tema mudik itu untuk covernya aja sebenarnya Bang. Intinya ada lagi Bang pertanyaannya. Kita tahan dulu untuk mudik ya Bang. Nah, beberapa belakangan waktu ini banyak kita dikejutkan Bang oleh kasus-kasus penemuan seperti oli palsu, terus ada bahan bakar atau BBM yang di blending atau dioplos gitu kan. Terakhir kita catat ada di Medan itu Bang, di daerah Sunggal. Beberapa minggu yang lalu itu salah satu SPBU ketahuan akibat dilaporkan masyarakat mengoplos bahan bakar. Nah, dari sisi mekanis atau teknisi mesin Bang, kira-kira apa sih Bang dampak negatif dari penggunaan bahan bakar oplos itu Bang? Ya, kalau ngomongin bahan bakar ya, setiap mobil itu apapun mereknya, bahkan dengan mobil-mobil yang sekarang yang kita lebih canggih lagi menggunakan sistem elektronik, itu pasti mempunyai standar
bensin yang kita biasa sebut RON. Oke. Itu ada angkanya mulai dari 92 itu kan. Nah, sekarang kalau kena bahan bakar yang seperti disampaikan tadi oplosan, nah ini oplosnya pakai apa ya? Benar. Kalau oplosnya pakai bahan minyak yang lebih bagus mungkin ya oke. Tapi kalau oplosnya dengan bahan bakar yang ataupun cairan mineral yang lain ya, pasti akan mempengaruhi RON. RON itu pasti kan untuk daya bakar ya. Daya bakar ya, Bang. Jadi pembakarannya pasti tidak sempurna. Oke. Akibatnya ya pasti mesin tidak akan nyaman untuk digunakan. Oke. Kalau orang-orang awam sih kita nyebutnya tuh ada yang banting kelep, itu yang gejala-gejala awal banget tuh, banting kelep sampai mesinnya ngenjut-ngenjut. Itu ada yang seperti itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, bahan bakar yang dicampur ini kan bahan bakar tuh dalam tangki yang seperti kita sampaikan tuh, beberapa tipe mobil, bahkan hampir seluruh tipe mobil sekarang ini menggunakan injeksi pump ataupun pompa bahan bakar itu di dalam tangki. Oke. Nah, ketika bahan bakar dalam tangki itu tidak sesuai dengan standarnya ataupun dioplos tadi, pasti itu menyebabkan lebih cepat kerusakan di pompa bensin. Karena biasanya bahan yang itu panas. Karena bensin yang di dalam tangki itu tadi karena ada pompanya itu termasuk untuk meredam panasnya pompa bensin juga. Oke. Nah, jadi itu akibatnya sangat-sangat merugikan. Sangat merugikan. Ya. Oke. Yang paling fatal tadi Bang bilang bisa sampai mobilnya rusak lah ya Bang. Iya. Nah, kira-kira Bang pada umumnya kendaraan roda 4 lah ya kita ngomong, mobil di Indonesia ini biasanya butuhnya RON yang berapa sih Bang? Kalau RON sih sebenarnya ya tergantung juga jenis-jenis mobil dan tipe-tipenya. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin RON, masyarakat ini agak-agak bingung nih. Ya. RON itu apa? Benar. Bisa dijelasin jadi biar ngerti Bang. RON itu sebenarnya standar tinggi jenis bahan bakarnya akan beda-beda nanti di Pertalite, terus di Pertamax sampai di turbo ya. Itu RON-nya akan lebih tinggi lagi di turbo terus gitu. Nah itu untuk ininya. Jadi kalau RON itu tadi makin tinggi RON-nya makin bagus sebenarnya. Makin bagus. Jadi kayak daya bakar gitu ya Bang? Iya benar. Lebih mudah terbakar gitu ya. Oke. Paling di situ kaitannya RON dengan apa sih kok makin tinggi RON-nya makin bagus ya itu. RON itu sedikit banyak pengaruhnya untuk bensin itu lebih gampang terbakar. BBM ya, sorry bukan bensin orang. BBM itu lebih cepat terbakar ketika RON-nya lebih tinggi. Oke. Nah, ada nggak pengaruhnya BBM bahan bakar itu dengan RON tinggi dengan hematnya Bang? Itu benar nggak Bang? Makin tinggi makin hemat katanya Bang? Ya, pastinya sangat efisien ya. Efisien. Lebih efisien ya, pastinya akan kehemat ya. Jadi kalau kita ngomongin efisien pastinya akannya arahnya orang kadang-kadang ngomong hemat yang di mana? Termasuk uangnya ini. Uangnya. Nah, mungkin dengan RON yang tinggi harganya lebih tinggi. Tapi kalau kita boleh mencoba silakan saja. Dengan diisi 10 liter kita akan mencapai yang lebih jarak yang lebih panjang. Lebih jauh. Jadi itu namanya efisien kan. Efisien dari jarak. Pastinya ya lebih hemat ya. Jadi kalau lebih hemat di kilometernya, mungkin duitnya tidak, tapi kan lebih efisien jadinya. Oke Bang. Paling begitu. Paling begitu ya. Nah, untuk bahan bakar yang dioplos itu Bang, kira-kira dampaknya itu bisa kelihatan berapa lama Bang? Apakah ketika habis ngisi BBM yang oplos lah kita bilang, langsung terasa atau punya jangka waktu Bang? Nah, kalau BBM yang dioplos ini, ya saya sih nggak pernah dapat ukuran. Sampai di mana ngoplosnya. Tapi kalau kita memang kita pemakai kendaraan kita sendiri, tiap hari kita nyetirin sendiri, biasanya itu dampaknya akan kita rasakan langsung. Langsung ternyata Bang? Ternyata. Paling dengan jarak-jarak habis ngisi bensin. Tapi catatan ya, kemungkinan pas kondisi bensin di tangki kita itu sedang rest ya atau kosong.
langsung kita isi kena BBM yang oplosan tadi, itu dampaknya nggak akan lama pasti. Itu cepet banget, paling jarak-jarak 1 kilometer udah mulai terasa. Oh langsung terasa Bang. Ya kalau contohnya salah satunya tuh tiba-tiba aja mesin kita tuh menggelitik atau banting ke lem. Nah itu salah satu contohnya. Oke. Nah itu namanya BBM-nya mungkin nggak benar. Oke. Nah itu mungkin bagi beberapa pengguna yang paham lah dengan kendaraannya. Ya. Nah kira-kira nih Bang, kalau ada orang yang kurang paham dengan kendaraannya, jadi dia kurang ngerti nih membandingin sebelum dan sesudah mengisi BBM yang bermasalah tadi itu, dampak terburuknya apa sih Bang sebenarnya? Ya kalau dampak terburuknya memang ya seperti saya sampaikan tadi, pastinya ada komponen-komponen mesin itu akan lebih cepat rusaknya. Kita ambil contoh BBM itu kan kalau udah dioplos nggak mudah terbakar. Pasti Bang. Nah menyisakan sisa bakar itu di dalam ruang bakar. Nah, kita udah ngomongin teknik ya, mungkin ruang bakar agak susah. Bisa aja contoh detailnya tuh businya cepat kotor. Busi ya, oke. Nah, itu karena dia sisa pembakaran yang nggak habis tadi itu lengket di dalam busi itu bisa. Sampai ke sistem yang sekarang kan sudah ada pakai katalitik itu kan, di mana bahan sisa pembakaran yang keluar dari knalpot itu pun masih disaring lagi. Nah itu pastinya akan mempengaruhi sampai di situ. Makanya saya sampaikan dampaknya sangat-sangat merugikan bagi pengendara mobil, bagi untuk mobilnya ya. Oke. Bang, karena Bang seorang service manager pastinya banyaklah sudah berpengalaman di dunia permesinan, khususnya di kendaraan roda 4 ya. Nah dengan munculnya beberapa penemuan BBM oplosan itu, ada nggak konsumen yang mengeluhkan hal yang sama di bengkel orang Abang Bang? Kalau keluhan karena BBM itu sih kita nggak pernah ngomongin itu BBM ya. Pastinya kita akan melakukan pemeriksaan. Kalau untuk keluhan itu ya cukup lumayan. Cukup lumayan Bang. Bahkan saya sampaikan beberapa konsumen kita itu ya hanya gara-gara itu kita melakukan servis ya. Dan memang ya harus dilakukan servis karena ya seperti tadi kayak businya cepat kotor. Nah itu kan bagian dalam servis juga. Nah, kita lakukan itu. Beberapa keluhan konsumen itu rata-rata ya antara menggelitik, yang datang ke bengkel kita ya, menggelitik sampai tarikannya atau tenaga pacunya itu nggak seperti biasanya. Sampai di situ itu ada. Untuk bagian filter mungkin bermasalah juga nggak kira-kira? Kalau ya pastinya. Pasti ya. Pasti itu ke sistem dengan mobil yang sekarang kan rata-rata udah injeksi ya. Kalaupun ada yang karena dulu kita sebut karburator itu udah ada sih tapi tinggal beberapa aja karena udah nggak diproduksi lagi. Nah di sistem injeksi ini jelas bahan bakar itu punya jalur sendiri. Nah makanya setiap campuran itu pasti menimbulkan kotoran yang tadi di fuel filter sampai di injektor. Nah itu nggak semua servis itu harus sampai buka-buka injektor, tapi karena hal-hal ini kita sampai melakukan untuk servisnya. Itu pemeriksaannya manual atau menggunakan alat tambahan kayak komputer gitu Bang? Biasanya. Kalau di bengkel yang kita jalankan pastinya menggunakan alat. Alat ya. Nah, selain visual ya kalau hanya ngelihat bentuk BBM-nya yang di itu ya kita itu pasti manual. Kita nggak punya alat sampai mendeteksi bahwa BBM ini begini-begini itu bukan domain kita juga. Tapi biasanya kita pakai alat itu menunjukkan grafik pengapiannya gimana, pembakaran gimana itu kita pakai alat. Ada alat kita khusus untuk mendeteksi kerusakan mobil. Khusus di pengapian tadi ya Bang? Semuanya ya. Tapi biasanya dengan alat itu bisa ketahuan nih ronnya itu bermasalah gitu ya. Kalau kita melihat ronnya bermasalah dengan catatan ron yang sekian jadi sekian itu tidak. Tidak. Tapi lebih ke indikasinya. Indikasinya. Ya indikasi yang begini nih karena begini. Ya kalau dengan semuanya sudah dipastikan bagus, ya tinggal apa yang diberikan ke mesin tersebut kan untuk pembakaran. Karena mesin yang misalkan kalau kita dulu kenal minyak lampu pun dikasih minyak lampu juga hidup.
Oh, bisa hidup, Bang? Oh. Ada yang bisa hidup, Pak. Oke. Tapi ya itu jangan diharap yang mana ya kayak kencang, kayak nyaman itu jangan diharap. Oke. Jadi alat kita sekali lagi saya sampaikan bukan untuk mendeteksi besaran RON atau RON-nya berapa itu kita enggak. Hanya indikasi mesin. Hanya indikasi yang mesin yang akibat pembakaran yang kurang sempurna itu kita bisa deteksi. Oke, siap, Bang. Nah, selain dengan apa namanya, Bang, bahan bakar tadi, kira-kira ini balik lagi nih ke apa namanya jelang mudik. Kira-kira selain bahan bakar, tips apa lagi sih, Bang, yang bisa dibagikan ke masyarakat? Apa saja poin-poin penting yang harus dipersiapin untuk agar kendaraannya fit lah, Bang? Oke. Yang paling penting. Kalau yang paling penting ya pastikan ada kendaraannya itu betul-betul fit. Nah, kendaraan fit ya memang susahnya ya pastinya harus dibawa ke bengkel. Pasti, Pak. Untuk lakukan servis. Banyak sih yang harus diperhatikan semacam oli mesin. Oli mesin. Karena oli mesin ini juga perawatannya kan periodik ya. Periodik ya. Kita harus tahu perjalanan kita sejauh apa, seberapa lama. Itu kan untuk oli mesin itu ada periodik untuk waktu dan kilometer. Besaran kilometer sekian ribu nanti wajib ganti oli. Atau sekian lama wajib ganti oli. Tapi perlu diperhatikan dengan banyaknya mudik. Orang yang mudik ini kadang-kadang menimbulkan apa? Macet. Benar. Nah macet ini jadi yang gak terhitung, Mak. Oh iya benar ya. Mesinnya hidup tapi nggak jalan. Mesinnya hidup tapi nggak jalan. Itu beban mesin sangat berat. Jadi yang jadi apa? Termasuk salah satunya oli. Oli itu akan lebih cepat panas. Di samping oli ya banyak juga sih kayak cairan radiator. Dan pemeriksaan menyeluruh. Bang, tahan dulu, Bang, tips untuk Ramadannya. Mumpung Abang tadi bahas oli. Nah, kemarin kita juga apa namanya? Dari catatan saya nih ada juga pemalsuan oli, Bang. Di daerah Sumatera Utara. Itu masih tahun 2025 ditemukan gudang yang berisi dengan oli palsu, Bang. Nah, ini kita kaitkan dengan apa namanya penggunaan oli juga ya, Bang ya. Abang bilang tadi walaupun periodik tapi sangat penting. Nah, kira-kira oli palsu ini seperti apa sih, Bang? Kalau sepengetahuan Abang selama menjabat menjadi teknisi lah kita bilang. Silakan, Bang. Kalau ngomongin oli palsu secara spesifik saya juga nggak ini ya. Kebetulan memang saya bergeraknya di Alert Suzuki. Kita juga olinya sudah mereknya itu sudah dicakup, ada sendiri. Jadi kalau untuk oli palsu di Suzuki ya susah juga nih ngomonginnya. Tapi salah satu kelemahan kita di oli untuk mengerti bahwa ini oli palsu atau tidak itu memang sangat-sangat sulit ya, Bang? Sulit. Nah, karena memang oli ini kan periodik saya bilang kan. Ketika mungkin saja saya juga ada baca beberapa tuh oli palsu. Nah, cuman saya juga nengok secara apa ya, bentuknya maupun warna mau cairan ya sama oli. Tapi kita nggak tahu. Kalau boleh saya sarankan memang sih ya kita karena oli itu periodik kita juga ngeceknya harus periodik. Benar. Nah, contoh kalau kita ganti oli di satu tempat, kita yang nggak pernah tahu ya. Benar. Kalau di dealer kan sudah jelas. Pasti ya. Akan digaransi. Nah, sesuai kilometernya. Tapi ketika kita terpaksa nih ganti oli di pinggir jalan atau apa ya. Itu yang bisa kecolongan ya, Bang ya. Bisa kecolongan itu. Ya periodik harus lakukan pengecekan. Contohnya dipakai udah digunakan 500 kilo nih. Tinggal di setiap mobil tuh ada stick oli namanya. Tinggal dicabut ya. Warna biasanya kalau saya sih pendapat saya itu warna itu nggak akan bisa dibohongin. Karena oli itu cukup panas, warna itu akan cepat berubah. Kalau di makanan lidah nggak bisa bohong ya, Bang. Nah, itu kalau di mobil stick oli nggak bisa bohong ya, Bang. Oli kita cabut lihat aja. Nah, itu akan ada walaupun sedikit di ujungnya itu nanti akan oli mulai dari warna, viskositas ataupun kekentalannya ya. Nah, itu silakan dicek. Kalau memang hanya 500 km digunakan sudah sampai hitam, ini itu wajib dicurigain.
Berarti ada indikasi, lain ya Bang ya. Bisa jadi olinya palsu atau ada gangguan mesin yang lain ya Bang. Iya. Oke. Nah, tadi Bang bilang Suzuki ternyata memiliki oli sendiri Bang. Ya. Boleh di-spill Bang? Ya, kalau Suzuki hampir seluruh di Indonesia ya bahkan sampai di internasional, kita sekarang menggunakan merek E-Star. E-Star. Ya, kalau kita dulu pernah nengok motor GP ya, sekarang sayang nih Suzuki-nya udah nggak ikut. Itu ada itu iklannya X-Star. Itu ada oli ya, yang ada. Itu oli yang kita gunakan saat ini. Walaupun setiap produk Suzuki itu belum tentu sama ukuran kekentalannya. Jadi nanti ada yang tipe kayak kita kan jual ada passenger, yang passenger juga ada yang udah tahun kayak R3 itu kan ada, dan ada yang terbaru SL7 itu akan beda. Bukan beda mereknya tapi beda jenis kekentalannya. Gitu. Kita bilang SAE itu. SAE ya, ada ukuran masing-masing. Jadi yang ideal tuh Bang sebenarnya kan saya dengar nih dari teman-teman pecinta mobil juga kan. Lebih encer katanya lebih bagus katanya. Itu gimana Bang? Bener nggak? Ya. Jenis olinya itu. Benar sih. Kita makanya tadi saya ngomongin tuh SAE. SAE ya. Biasanya kalau kita sendiri di Suzuki itu udah ditentukan dari pabrikan. Bahwa jenis oli yang untuk tipe mobil ini akan menggunakan ini. Ya, ada oli yang sampai encer kita itu ada menggunakan kalau kita ngomongin ukuran itu ada 0W20 itu sangat encer. Sangat encer. Dan itu memang digunakan di mobil-mobil kita yang sekarang ini yang tipenya lebih tinggi. Terbaru. Nah, terbaru itu ada New Grand Vitara sama Jimmy ya. Yang lagi lumayan orang order. Laris ya. Makin berarti tergantung dengan jenis mobilnya juga berarti ya Bang ya? Iya. Disesuaikan dengan kekentalan oli tadi ya? Benar. Oke Bang. Nah mungkin ada beberapa varian Bang kalau soal Bang untuk oli di Suzuki X-Star tadi Bang. Kalau X-Star kita ada 3 sampai 4 varian. 4 varian ya Bang. Itu mulai dari untuk yang bahkan sampai mobil-mobil lama kita masih menyediain tipe olinya. Biasanya itu harga ngikutin tadi sayanya makin encer tuh agak-agak mahal tuh. Makin encer makin mahal. Tapi makin bagus ya Bang. Iya. Kalau bagusnya sih semua sama. Semuanya sama. Ya. Bahkan untuk penggunaan berkalanya juga kita sama. Sebenarnya oli itu bisa digunakan berapa bulan atau jaraknya berapa sih Bang? Yang aman dan disarankan? Kalau untuk penggunaan oli sendiri, nah ini kita ceritanya di Suzuki ya. Siap Bang. Tapi hampir semua merek itu pasti oli itu punya waktu berkalanya. Kalau di kita sih kita range-nya 5.000 sampai 10.000. Kenapa saya bilang 5.000 sampai 10.000? Kadang-kadang kita nggak sadarin ini penggunaan mobil kita nih. Nah, ya sebenarnya kita tahan sampai 10.000. Cuman ketika maaf ini mobilnya yang komersial ya, kerjanya capek, berdebu jalan, muatannya berat, itu kita lebih sarankan setiap 5.000 untuk menggantikan. Nah, kenapa ya? Ini mobil kita, untuk usaha kita. Kalau kita rawat dengan baik, percaya hasil akan lebih baik lagi. Nah, jadi kalau penggunaan mobil yang cukup santai, ya kita tahan sampai 10.000. Sampai 10.000. Iya. Sama seperti hitungan abang tadi kan, macet misalnya kan, dia nggak, memang kilometernya nggak nambah, tapi itu beban mesinnya tetap dipakai gitu ya. Sudah macet, panas, bener. AC, ini beban semua nih. Apalagi pas mudik nanti kan, yang biasanya muatan 7 orang nih, digasak jadi 10 orang ya Bang. Sampai ke atas, bagasinya naik ke atas ya. Namanya mudik ya. Saya juga orang yang mudik juga. Pinginnya semua yang ada di itu dibawa aja ya. Ngomong-ngomong Bang Sukadi mudiknya kemana Bang? Saya nggak jauh-jauh sih, mudiknya cuman mana ya, kalau lewat tebing tinggi lah. Lewat tebing tinggi dikit lah ya. Alhamdulillah sekarang udah ada tol. Ya. Tapi ya tetap walaupun jarak yang kita bilang 2 jam, tetap harus diperhatikan mobil. Itu paling utama. Keselamatan itu. Keselamatan ya. Tips balik lagi tips ke
kendaraan aman di saat mudik Bang. Tadi Abang ada bahas tentang fitnya, terus ada oli ya kan. Tadi maaf saya potong oli karena seksi kan, jadi langsung saya ada oli juga. Selanjutnya apa sih Bang yang poin-poin penting yang harus diperhatiin dari kendaraan ketika mau mudik nanti Bang? Ya, kalau poin penting itu memang cukup hampir seluruh yang ada sistem di kendaraan itu wajib dilakukan pemeriksaan yang biasa orang bilang sih servis. Nah, servis itu meliputi ya pemeriksaan, mungkin pembersihan, juga penyetelan. Nah itu meliputin banyak bagian rem, roda, roda. Itu sangat-sangat penting. Jangan disepelekan cuman rem aja. Nah, ternyata sampai tengah jalan sepatu remnya habis, tinggal besi. Nah itu akibatnya banyak jadinya. Nah kita sendiri saat ini sedang melakukan promo juga. Apa itu Bang? Bahkan promo? Ada promo itu pemeriksaan bagian kolong, itu sudah meliputin shock, rem juga, bahkan kopling. Dan ini ada diskon khusus sampai 12,5% bagi part tertentu di mobil tertentu. Itu secara nasional kita jalankan. Jadi persiapan mudik hampir seluruh lah mobil. Jenis apa aja? Saat ini yang diberikan diskon khusus itu masuk jenis R3. R3 bisa sampai SL7. Cuman ini nggak semua part, ini hanya part khusus saja. Nah, nanti kalau supaya jelasnya kita ada SA kita yang layanin, silahkan saja. Siap. Dilakukan booking service. Nah, seperti itu. Nah, mungkin masyarakat juga yang pengguna Suzuki ini Bang, pasti bertanya-tanya, kira-kira nanti pada saat Lebaran buka nggak Bang untuk service centernya? Iya, kebetulan ini juga salah satu program yang saat ini sedang ini sudah pasti berjalan. Saya sampaikan khusus untuk cabang saya itu PT Trans Sumatera Andalan 1 Suzuki yang di Jalan Haji Adam Malik. Kita buka untuk Lebaran ini full, tidak ada libur sama sekali. Tidak ada libur, Dan kita tambahin jam kerjanya. Malah ditambahin jam kerjanya. 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu dari tanggal 28 kita mulain sampai tanggal 3. Tanggal 28 sampai tanggal 3. Nggak ada liburnya ya? Nggak ada liburnya. Kita itu buka full. Nah, silakan. Cuman kita nggak sampai ke contohnya kayak model dulu kan itu sampai di pinggir jalan. Cuma kita juga membantu kalau ada emergensi atau apa. Silakan dihubungin melalui telepon Halo Suzuki juga bisa. Itu 24 jam nanti mereka akan share ke kita. Suzuki itu terkenal dengan mobil atau kendaraan yang medium lah ya Bang ya, medium. Nah tapi sekarang sudah mulai banyak juga dikenal orang karena mengeluarkan R3-nya kalau nggak salah ya Bang. R3 itu menjadi idaman kalau nggak salah. Saya sebagai orang awam melihat R3 itu sebagai idaman karena hematnya dapat gitu kan, tenaganya juga enak. Nah boleh di-spill sedikit Bang tentang R3 Bang. Kalau produk R3 ini sudah masuk varian ke berapa ya? Kalau nggak salah keempat ya. 4 varian. R3 yang pertama itu sudah diganti lagi ke R3. Sekarang sudah masuk ke SL7. Nah secara grafik ini konsumen masih ngomongin R3 ya, padahal itu SL7. Tapi ya secara produksi sih hampir sama, memang kita berbeda karena ada beberapa fitur yang beda. SL7. Nah itu ada yang tipe matic, tipe manual. Ya memang ini sahabat ini kalau untuk kalau orang bilang tuh bahasa umumnya mobil umat. Mobil sejuta umat ya. Sejuta umat karena umatnya banyak bisa sampai 7 orang ya. Nah itu ya kita yang masih dijual ya itu masih ada yang tipe SL7 baik matic dan manual, baik yang hybrid juga ada. Satu lagi itu all new R3. All new R3 ya. Itu secara fisik hampir sama, cuman beda. Itu. Untuk penjualan juga lumayan kenceng ya Bang di Medan ya, Sumatera Utara nih ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bang kalau kita ngomong otomotif atau mobil lah, kayaknya kurang sah juga kalau nggak kita bahas onderdil Bang. Nah ternyata di Indonesia ini
bukan hanya BBM-nya yang dioplos, bukan hanya olinya yang dipalsuin gitu kan. Ternyata onderdil juga banyak yang palsu nih Bang. Nah, menanggapi onderdil palsu, kira-kira apa sih saran Abang kepada konsumen? Ya, ini susahnya di kita nih. Ketika yang palsu sama yang asli pun susah kita dibedakan. Nah, saya sendiri untuk memastikan itu palsu atau tidak pun kadang-kadang mikir juga. Benar. Satu sisi nggak enak, satu sisi buktinya apa. Benar. Satu saran saya, ketika ngomongin spare part yang palsu lah kita bilangnya, kalau di Suzuki sudah dijamin spare part, bahkan ada garansi. Garansi spare part kita kalau nanggung 1 tahun. 1 tahun. Iya. Yang penting melakukan penggantiannya di dealer resmi. Beda ya kalau kita beli bak sendiri, pasang sendiri, itu tidak termasuk. Ataupun ada aturan khusus nanti di bagian spare partnya. Karena spare part ini kadang-kadang bukan rusak karena mutunya, tapi rusak akibat kesalahan pasang. Itu juga ada. Jadi di Suzuki itu sendiri kalau untuk spare part sudah dijamin dan digaransi. Jadi pesan kalau memang kita ragu dengan spare part yang kata KW, kalau KW itu memang banyak ya. Ada yang mengakuin, tapi kalau dipalsukan ini asli udah nggak asli ngomong asli. Ini kadang-kadang konsumen jadi dirugikan dari materi. Nah itu makanya kalau mau yang asli ya datang ke dealer resmi. Ya. Dimanapun dealer resmi Suzuki juga sudah ini, apalagi di Trans Sumatera Andalan, itu juga pasti baik yang di mana ya, kita ada saat ini sudah 6 ya. 6 cabang untuk servis dan spare part juga penjualan unit itu ada di Medan sendiri itu ada 3 di Jalan Haji Adam Malik. Di Jalan Gatot Subroto, tepatnya itu di depan Rumah Sakit Advent. Terus di Jalan Sisingamaraja itu letaknya sudah hampir ke Amplas. Itu di Siantar juga ada. Nanti kok di Siantar tuh kebetulan tuh ditanganin oleh teman kita juga sesama SM. Itu di jalan mana ya? Di dekat Makam Pahlawan, dekat lampu merah. Cuman untuk di Siantar itu masih bukanya di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Sementara kalau di Kisaran juga ada full kecuali hari Minggu dan hari libur, sama di Rantau Prapat juga ada. Ternyata banyak juga nih bengkel orang Abang nih ya. Ya. Cuman ini kembali ya saya ingatkan untuk mengantisipasi mudik kita yang ada buka bengkel siaga hanya di Jalan Haji Adam Malik. Ada Malik aja di pusat ya Bang ya. Di pusat ya. Untuk yang lainnya libur kalau nggak salah saya tanggal 29 sampai tanggal 2 atau tanggal 3. Siap Bang Sukari. Nah, onderdil kita pasti mengenal lah masyarakat pada umumnya. Saya pribadi lah sama teman-teman nongkrong gitu kan. Kadang bahas, waduh mobil Suzuki ini onderdilnya nggak ada KW-nya gitu kan. Malah susah dicari yang KW karena merek-merek sebelah biasanya banyak digandrungi karena banyak onderdil KW-nya Bang, onderdil murahnya. Nah kalau Suzuki itu pasti dijamin onderdilnya atau spare part-nya kita harus beli yang orisinil. Nah itu benar nggak Bang? Ya kalau ngomongin yang asli atau enggak itu memang kita ada beberapa keluaran produk yang mau lain deh. Onderdilnya itu sudah tidak ada yang produksi lain gitu kan. Nah, karena ya kalaupun ada ya saya belum tahu juga ini ya. Kadang-kadang kita ngomongin enggak, tahu-tahu di luar ada. Nah, tapi memang kembali saya ingatkan kalau untuk yang aslinya tetap yang di dealer. Nah, kalaupun mungkin ada merek ini ada juga sih yang setahu saya yang dulu juga masih ada yang kalau dari beberapa konsumen tuh ngomongnya KW1, KW2. Itu saya dengar tuh KW1, KW2. Ada beberapa, cuman beberapa produk yang terbaru sekarang juga sudah mulai tidak di pasaran itu sudah tidak bisa, nggak sanggup lagi menyuplai karena ya kemungkinan kesulitan spare partnya juga. Nah,
Kira-kira produk Suzuki yang membedakan dengan merek lainnya Bang? Dari soal efisiensi, terus fitur-fiturnya apa sih Bang kira-kira? Ya kalau saat ini sih, kalau saya sendiri ya, pengamatan saya sebenarnya semua produk itu rasanya saling mirip-mirip saja. Betul. Nah, ya kita masing-masing produk yang kita keluar itu memang punya keunggulan masing-masing. Dan kita punya semacam apa ya, variannya gitu. Di satu tipe itu ada variannya. Nah, bukan hanya matic dan manualnya, tapi juga ada varian yang kelasnya beda. Nah, tapi itu bedanya hanya masalah di aksesoris saja. Nah, secara mesin sama semuanya. Sama. Nah, dan di aksesoris kayak SL7 itu ada yang SL7 Alpha, Beta, dan Zeta. Nah, semua itu dibedakan hanya aksesoris. Nah, dan aksesoris paling ada 1-2 yang fitur kayak Zeta ya, mungkin masih menggunakan kunci kontak, kunci kontak. Sementara yang di Beta dan Alpha itu sudah pakai tombol keyless. Dan satu lagi, hampir semua produk Suzuki sekarang sudah dibekali dengan fitur keamanan. Fitur keamanan tambahan ya. Fitur keamanan yang memang sudah integrate, itu berupa sistem immobilizer. Mobilizer. Iya. Itu seperti apa Bang? Jadi immobilizer ini penggunaannya sih sebenarnya kunci yang sudah teregistrasi dengan mobilnya. Jadi ketika mobil ini tertinggal atau diputar parkir ya, lama. Ya maaf ini ngomongin dunia yang itu. Ketika mau dilakukan pencurian itu sangat-sangat tidak bisa. Nah, karena memang protectnya sangat bagus. Harus menggunakan kunci itu. Kalaupun dia bisa mengupdate ataupun membuat kunci cadangan yang diupdatekan dengan sistem itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi sampai sekarang ini semenjak kita ngeluncurin sistem immobilizer, saya sendiri di Kota Medan ini nanganin banyak sih yang keluhan katanya mobilnya hilang. Setelah kita pastikan itu bukan hilang, tapi dipinjam dibawa lari. Artinya apa? Sistem keamanan tadi nggak bisa dibobol sebenarnya. Cuman dia minjem, dirayu lah ya. Dirayu, kuncinya dikasih dibawa. Itu bukan hilang, Pak. Itu dilarikan. Jadi ini tolong dibedain. Ya, itulah keamanan yang sampai saat ini. Bahkan sampai mobil komersial kita, pick up ya. All new carry itu dilengkapin sudah. Oh sudah Bang. Sudah. Sudah ada kalau nggak salah, saya ingat saya ada 3 atau 4 kasus dilakukan pencurian dengan dibobol apa semua, cuman bisa dibawa dorong saja sampai tempat yang jauh, tapi nggak bisa juga dibawa hidup. Oh berarti memang kuncinya itu tidak mau hidup dia kalau nggak pakai kunci yang bawaan gitu ya Bang. Kalau tidak pakai kunci yang terdaftar itu tidak. Mau dibobol gimana pun. Coba dibobol sudah. Ya saya bukan arogan atau apa ya. Tapi itu pengalaman yang kita dapetin sampai sekarang. Berarti paling dibobol ya mungkin barang-barang di dalam lah ya. Tapi kalau mobilnya insya Allah mudah aman ya Bang. Oke. Bang bicara tentang Suzuki kayak nggak ada habisnya nih Bang. Kira-kira ada nggak produk terbaru yang masih akan diluncurkan lagi Bang? Mungkin bisa di-spill sedikit Bang. Oke. Kalau saya juga masih saat ini masih proses pengenalan yang sangat-sangat ini. Ada pastinya. Suzuki nggak pernah berhenti untuk produk sebenarnya. Cuman ini biasanya seharusnya saya buat teman orang marketing nih. Karena di orang servis itu biasanya belakangan dikasih tahu ya Bang. Setelah produk ini mau di launching, nah itu paling ya seminggu ataupun 3 hari sebelum launching nih, baru kita orang-orang servis nih dipanggil, dikasih tahu begini. Dari info yang saya terima sih pastinya ada. Cuman untuk peluncurannya pastinya dalam waktu dekat. Cuman nggak tahu apakah masih dikejar bulan ini atau tidak, itu belum tahu. Terus untuk sepil tipenya sih masih antara SUV sama apa ya? Ya mobil-mobil hampir kayak City car. Tapi di atasnya lagi. Oh di atasnya lagi. Ya. Jadi bukan mobil yang
kayak tadi ngomong sejuta umat juga, tapi Bukan juga. bukan juga yang mobil kecil, tapi ya lebih medium lah. Jadi penasaran nih masyarakatnya. Nah, ini sampai sekarang ini mohon maaf saya juga Penasaran juga kali ya. penasaran ya. Kebetulan biasanya sih orang servis tetap Oke. dilakukan ini, dia tetap PTC selaku dealer Suzuki itu tetap mengundang orang-orang servis untuk itu, tapi saat ini belum. Tapi untuk produk dipastikan ada. Oke, siap Bang. Nah, untuk mungkin di akhir perbincangan kita Bang. Ya. Nah, tips apa lagi sih Bang yang harus dibagi mungkin dari gaya membawa kendaraan atau ada tips-tips tambahan lagi untuk para pemudik tadi Bang. Oke. Silakan Bang. Bagi pemudik ya, apalagi menggunakan kendaraan ini, kita ngomongin kendaraan paroda ya. Saya nggak ngomongin merek saya juga, tapi semuanya sebelum melakukan mudik pastinya melakukan servis. Nah, setelah servis pun kita memang memastikan, tapi nggak ada salahnya juga bagi konsumen untuk memastikan semuanya sesuai. Banyak sih ya sebenarnya tip-tip sebelum ini. Contohnya sebelum menghidupkan, sebelum jalan memeriksa lampu-lampu apakah sudah hidup semua. Oke. Baik lampu belok, lampu mundur, karena itu sangat membantu nanti di perjalanan. Sampai ke air radiator, kembali oli tadi, nggak apa-apa. Ya siapa tahu servisnya hari ini digunakan nanti di hari Akhir bulan ya. minus 2, nah, tiba-tiba waktu jalan ada batu yang nyelenting ngenain itu, bocor sikit-sikit, kita nggak tahu, itu kan Benar. bisa saja. Nah, bagi orang pemilik kendaraan Suzuki, ketika mau jalan ada menemukan hal-hal ini, kita siap membantu. Siap. Nah, itu aja yang perlu diinikan. Di samping ya jangan banyak bawa barang lah. Nah, ini sampai ke atas itu sangat, saya sendiri pernah ngeliat tuh sampai terbang itu penutupnya itu kan membahayakan orang. Nah, itu Lebih bagus bawa amplop THR aja. Ya itu harus juga ya. Paling itu aja untuk apanya. Oke Bang, untuk closing statementnya lah Bang, pesan dan harapan terkait keadaan kita yang saat ini di dunia otomotif lah ya, kayak lagi diserang juga sih sebenarnya bahasanya. Dari bahan bakarnya dioplos, olinya palsu, onderdilnya juga dipalsuin. Pesan dan sarannya untuk closing statement ya Bang. Silakan Bang Sukari. Ketika kita ngalamin hal-hal yang menurut kita ragu, cekkanlah mobil Anda ke yang ahlinya. Nah, kenapa? Ya semuanya pasti akan dicek dengan teliti, aslinya apa, dan kita tidak menduga-duga. Ingat, lakukan servis lebih cepat ataupun sekarang mudiknya pun akan nyaman. Siap. Nah, itu saja. Oke, terima kasih Bang Sukari sudah mau hadir dan berbagi tentang ilmu otomotif yang ada di Suzuki ya Bang ya. Siap. Semoga kita selamat sampai tujuan nantinya pada saat mudik. Amin. Dan selamat juga tanpa ada kendala di kendaraan. Siap. Amin. Oke, sahabat Mistar, itu tadi bincang-bincang hangat kita dengan Service Manager PT Trans Sumatera Andalan atau Suzuki Medan, Bang Sukari. Semoga informasi-informasi tadi bisa menjadi masukan bagi kita untuk menghadapi mudik dan memilih produk-produk sekarang yang sedang banyak oplosannya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Mau Tahu Aja berikutnya. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.